Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas masalah pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, sebelum itu, kami dari kelompok 6, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Adapun rekan saya, Muhammad Fatwa Haris, saya sendiri Sulistiana Rudi, dan Nurul Hikmah. Nah, adapun yang ingin kita bahas, ada 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, bab kedua, pembahasan, dan yang ketiga, kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi dan banyak negara-negara persemakmuran dan dipahami serta dipergunakan secara meluas. Bahasa Inggris dipergunakan di lebih banyak negara di dunia dibanding bahasa yang lain. Pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama, kedua, atau bahasa asing, Pengajaran komponen bahasa merupakan bagian dari program bahasa, meskipun mengajar praktis di lapangan berlangsung secara terpadu. Guru dan calon guru perlu memahami beberapa konsep penting yang berkaitan dengan ketiga komponen bahasa, terutama yang mengenai komponen bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa, pengajaran komponen bahasa merupakan bagian dari program bahasa. Pada umumnya, komponen bahasa terdiri dari 3, yaitu grammar atau tata bahasa, vocabulary atau kosakata, dan pronunciation atau pelafalan. Selanjutnya, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2022, di SD Qur'ani Al-Ikhlas, kami melakukan kegiatan observasi mengenai hambatan atau masalah yang ditemui oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar di SD Qur'ani Al-Ikhlas, khususnya pada mata pelajaran pembelajaran bahasa Inggris. Setelah melakukan wawancara bersama guru dari kelas tinggi dan kelas rendah, kami menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di SD Qur'ani Al-Ikhlas, yakni sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu bab kedua, pembahasan. Nah, adapun masalah yang ditemukan ada 3. Yang pertama yaitu vocabulary, yaitu kurangnya pelafalan kosakata. Yang kedua, grammatical mistakes, yakni kesulitan dalam membuat kalimat sederhana. Dan yang ketiga, pronunciation, yaitu kesulitan dalam penyebutan abjad. Masalah yang pertama yaitu kurangnya penghafalan kosakata atau vocabulary. Masalah ini ditemukan di kelas tinggi. Faktor penyebabnya yaitu rendahnya kemampuan siswa untuk mengingat dan memahami kosakata atau vocabulary, serta kurangnya motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Solusi untuk permasalahan ini yaitu menerapkan metode belajar sambil bermain, karena metode ini dapat membuat siswa lebih mudah mengingat dan memahami kosakata. Adapun permainan yang dilakukan yaitu permainan ular tangga. Permainan ini disusun berdasarkan materi yang akan dipelajari, di mana dalam pembelajaran ini siswa melempar dadu. Kemudian, angka yang ditunjuk merupakan posisi siswa. Dalam proses ini, siswa akan disuruh menebak nama gambar tersebut dalam bahasa Inggris. Baik, yang kedua yaitu masalah yang kedua, kesulitan dalam membuat kalimat sederhana atau grammatical mistakes. Nah, adapun masalahnya yaitu masalah yang terjadi di kelas rendah, yakni siswa kesulitan dalam membuat kalimat sederhana.
seperti contohnya penggunaan basic artikel dan penggunaan to be. Siswa-siswa di SD Qur'ani Al-Ikhlas Rapang kesulitan dalam menggunakan to be dan sering mengalami kesusahan dalam menyusun struktur kalimat. Mereka masih susah membedakan dan memahami materi tersebut. Nah, adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah mind mapping. Mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Mind mapping merupakan memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya akan memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Baik, selanjutnya masalah yang ketiga yaitu kesulitan dalam penyebutan abjad atau pronunciation. Masalah yang terjadi di kelas rendah yaitu kesulitan dalam penyebutan abjad dalam bahasa Inggris, terkhusus pada huruf A, H, R, dan S. Kadang penyebutan masih kurang jelas, sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi pelafalan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, ada pun solusi yang kami tawarkan yaitu dengan menerapkan metode atau model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction atau ATI. Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction atau ATI merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran efektif dengan memberikan perlakuan-perlakuan kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya bab 3, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami bisa tarik pada hasil presentasi kami yaitu kesulitan dalam belajar merupakan suatu keadaan siswa saat mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar sehingga mencapai hasil belajar yang tidak optimal. Permasalahan siswa dalam belajar bahasa Inggris di SD Qur'ani Al-Ikhlas di Sidendri Rapang yaitu kurangnya pelafalan kosakata atau vocabulary di kelas tinggi. Yang kedua, kesulitan dalam membuat kalimat sederhana atau grammatical mistakes, dan kesulitan dalam penyebutan abjad atau pronunciation. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.